Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, ada apa sebenarnya di balik pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para purnawirawan jenderal di Istana Merdeka hari ini di Jakarta? Menko Polhukam Wiranto tidak membantah bahwa pertemuan tersebut membahas terkait dengan kondisi keamanan dan stabilitas nasional pasca Pilpres, termasuk kasus 2 purnawirawan yang saat ini ditahan di Rutan Guntur. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ada 2 purnawirawan jenderal yang ditahan di Rutan Guntur. Yang pertama adalah Mejen Purnawirawan Sunarko, yang terkait dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal. Nah, Sunarko ditetapkan tersangka ketika dia ditangkap di Bandara Suta 19 Mei yang lalu, kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu kemudian. Nah, dugaannya adalah senjata ini sejatinya akan digunakan pada aksi 22 Mei yang lalu. Namun ini masih dugaan dan ini masih didalami begitu, apakah betul atau tidak senjata akan digunakan sejatinya pada tanggal 22 Mei kemarin oleh penyidik. Nah, sementara selain Sunarko ada juga Kiflan Zen, pemirsa, yang sama ditersangkakan terkait dengan kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Semalam dia kemudian ditahan setelah diperiksa kurang lebih 24 jam dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Kini dia ditahan di Rutan Guntur bersama juga dengan Sunarko. Namun bedanya selain kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Kiflan Zen juga diduga atau ditersangkakan dengan kasus makar. Nah, kini polisi telah menangkap 6 orang tersangka termasuk pemasok senjata api ilegal tersebut dan juga eksekutor untuk aksi 22 Mei yang lalu. Menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, penembakan itu direncanakan untuk membuat kesan bahwa seolah-olah Polri dan juga TNI yang melakukan penembakan dengan peluru tajam untuk menciptakan kekacauan dan juga untuk diharapkan terjadi chaos dalam aksi 21 hingga 22 Mei yang lalu. Kemudian Wiranto meminta masyarakat pemirsa untuk menunggu proses penyidikan dari kepolisian dan juga investigasi dari polisi. Sebenarnya apa peran dari Sunarko dan juga dari Kiflan Zen ini? Kita simak bersama pernyataan dari Wiranto berikut ini. Ya, kita hanya ingin supaya kita tunggu saja proses hukum sampai konstruksi hukumnya itu lengkap. Dari situ baru kelihatan siapa yang salah, siapa yang tidak. Ya. Kalaupun salah kan ada proses peradilan. Dari sana bisa dibuktikan kesalahannya apa, sanksinya apa. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan real hukum ya, sehingga jangan sampai kemudian nanti ada spekulasi, ada pendapat-pendapat yang justru tidak berdasarkan fakta hukum yang ada. Itu. Sementara menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, sosok purnawirawan jenderal yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo hari ini adalah sosok-sosok yang kuat dan juga berpengaruh di TNI dan juga di kalangan purnawirawan jenderal. Presiden tadi menerima masukan tidak sekedar dalam konteks ini, tapi juga lebih luas ya, bagaimana Presiden ke depan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ya. Berikutnya yang kedua, para purnawirawan ini adalah sinar-sinar yang memiliki suara yang sangat kuat ya di lingkungan TNI maupun di lingkungan purnawirawan. Sehingga nanti melalui beliau-beliau ini menjadi penjembatan yang bisa menjembatani antara pemerintah dengan purnawirawan, sehingga nanti semakin semakin ada Lantas pemirsa, bagaimana sikap para purnawirawan melihat kondisi pasca pemilu di tengah fakta bahwa mereka terbelah antara mendukung Jokowi dan juga mendukung Prabowo? Inilah Prime Talk selengkapnya, meredam perang bintang. Sudah ada narasumber yang ada di studio dan juga di luar studio. Yang di studio ada pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Bu Koni, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Legend TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri yang bergabung bersama kami dari Bandung. Pak Kiki, selamat malam Pak Kiki. Selamat malam. Pak Kiki, saya akan mulai dari Anda terlebih dahulu. Selain membahas kondisi terkini, situasi bangsa dan juga kondisi keamanan pasca pemilu, Pak, apa yang dibahas dalam pertemuan tadi? Betulkah juga membahas terkait dengan 2 purnawirawan jenderal, Sunarko dan juga Kiflan Zen yang saat ini ditahan dan menjadi tersangka, Pak? Ya, betul. Jadi ada 2 masalah yang dibahas tadi yang menjadi masukan para purnawirawan TNI, yaitu yang pertama adalah masalah
politik secara luas. Dalam hal ini kami kemukakan bahwa sistem yang berlaku sekarang ini nampaknya kurang kompatibel dengan kultur masyarakat setempat. Iklim kebebasan yang terlalu luas ini tidak cocok dengan masyarakat kita. Lalu ditambah lagi dengan kemajuan teknologi gadget ini menambah permasalahan itu menjadi bertambah luas. Untuk itu disarankan tadi kepada Pak Jokowi, ini yang paling kecil seperti misalnya lamanya yang terlalu lama 6 bulan, membuat pertarungan akhirnya menjadi tambah luas. Nah, yang kedua, yang usulnya sistem itu, sistem pemilu, kembali dengan perubahan. Baik, mungkin kita akan beralih terlebih dahulu ke Bu Kony. Pak Kiki, mohon maaf dikarenakan ada sedikit gangguan audio, namun kami sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan terkait dengan lamanya masa pemilu yang sampai dengan 6-8 bulan yang kita alami bersama-sama, dan akhirnya kemarin kita telah melewati pemilu itu setelah hampir 1 tahun kita berjibaku. Saya akan ke Bu Kony terlebih dahulu. Apa analisa Anda, Bu, terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para purnawirawan siang ini, Bu? Saya rasa ini langkah yang sangat menarik ya, karena ada konsolidasi antara para purnawirawan yang kita sangat hormati, dan kita seperti lihat perwakilan-perwakilan siapa yang hadir siang ini. Kemudian juga ini mungkin meredam yang seperti judulnya Metro TV lah, meredam perang bintang itu tadi. Karena kalau kita ikuti misalnya pernyataan Pak Agung Gumelar yang menyatakan bahwa ada die hard-nya Pak Prabowo lah, atau ada apalah gitu. Ini yang kan die hard itu artinya yang rela mati. Yang akan rela mati untuk Pak Prabowo kayak gitu. Itu padahal kan sekarang Pilpresnya sudah selesai nih. Namun saya rasa ini langkah yang sangat baik dari Istana untuk kemudian mengumpulkan para purnawirawan senior. Ada Pak Wismoyo di situ, itu waduh sangat-sangat dihormati juga. Jadi untuk pertama meredam itu. Kemudian sampaikan Pak Kiki tadi, Pak Jenderal Kiki tadi, bahwa betul apa yang disampaikan bahwa ini pemilu terlalu lama, 6 bulan, ada sistem yang tidak pas untuk culture kita, untuk masyarakat kita. Yang paling penting juga menarik yang disampaikan beliau tadi kan, bahwa gadget ini memegang peranan penting. Jadi apa yang terjadi di 22 kemarin kan memang efek besarnya memang juga dari faktor itu. Baik, saya akan kembali ke Pak Kiki. Pak Kiki, namun tanggapan dari Anda dan juga teman-teman purnawirawan jenderal yang tadi mengikuti pertemuan dengan Presiden Jokowi, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan 2 purnawirawan jenderal yang saat ini ditahan, Kiflan Zain dan juga Sunarko? Ini juga menjadi pembahasan utama tadi bersama Presiden. Jadi kebetulan saya yang menyampaikan, jadi saya sampaikan bahwa permasalahan Sunarko dan Kiflan Zain ini itu bukan semata-mata permasalahan hukum. Di belakang masalah hukum kan latar belakangnya ada masalah politik. Jadi tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum semata. Tidak akan selesai, bahkan akan menambah masalah. Nah, maka harus didekati juga dengan pendekatan politik. Nah, untuk pendekatan politik ini, konkretnya tadi, saya tegaskan bahwa barangkali secara politis perlu yang paling ekstrim adalah 2 orang itu dibebaskan secara bersyarat. Nah, yang paling ringan adalah dibuat tahanan rumah begitu. Terserah. Apakah dengan membebaskan itu justru tidak malah melepaskan dalam tanda kurung macan ke tengah desa, Pak? Ini maka saya sampaikan tadi, ini masalah bukan hanya masalah hukum. Masalah ini adalah latar belakangnya masalah politik. Jadi itu adalah pendekatan politik, wujud dari pendekatan politik. Menurut saya seperti itu. Nah tentu saya katakan tadi bebas bersyarat, ya, ada syarat-syaratnya. Saya tidak paham lebih detailnya secara hukum. Tapi yang tegas adalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum. Baik, mohon ditahan di situ Pak Kiki. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan Pak, bagaimana respon Presiden atas usulan ini dan bagaimana sebenarnya soliditas TNI serta para purnawirawan jenderal ketika kita tahu ada kubu-kubuan antara yang mendukung Jokowi dan yang mendukung Prabowo. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Kiki lagi. Ketika Anda tadi Pak Kiki mengusulkan kepada Presiden bahwa pendekatan saat ini tidak hanya soal hukum tapi juga politik, termasuk memberikan pembebasan bersyarat bagi Kiflan Zain, bagi Sunarko. Bagaimana tanggapan dari Presiden atas usulan ini?
Ya, tanggapan beliau saya pikir positif, dan beliau mengatakan bahwa urusan politik kebetulan urusannya beliau. Nah, Pak Wiranto ya memang namanya saja Menko Polhukam, jadi urusan barangkali hukumnya di tangan beliau, itu kita bisa maklumi. Tapi beliau yang jelas menerima baik, merespon baik usulan bahwa harus ada penyelesaian dengan pendekatan politis, termasuk usulan saya tadi, Pak Kiki, diberikan bebas bersyarat. Usulan politik bisa saja misalnya merangkul Gerindra ke pemerintahan. Ini wacana yang saat ini berkembang, walaupun kita harus memperhatikan juga check and balances antara pemerintah dan juga parlemen begitu. Tapi tidakkah usulan yang dikemukakan untuk memberikan pembebasan bersyarat, satu, kemungkinan intervensi hukum, yang kedua, kita seolah-olah memberikan resiko begitu terhadap keamanan, karena dari apa yang saat ini diselidiki oleh polisi, diinvestigasi oleh polisi, arahnya bahwa senjata yang dimiliki oleh keduanya kemungkinan besar. Sekali lagi, kemungkinan besar digunakan untuk kemarin aksi 21-22 Mei, Pak. Ya, begini. Yang pertama, senjata yang dikatakan dimiliki oleh Sunarko. Saya melihat senjata itu dari tayangan TV maupun di WA, senjata yang dipegang oleh Kapolri, Tito Karnavian. Saya kenal senjata itu adalah senjata jenis AR-15. Itu diproduksi tahun 50-an. Dan itu adalah senjata rampasan kelihatannya dari Aceh. Dan senjata itu sudah tidak ada pejerahnya. Pejerah itu alat bidik yang ada di depan, itu sudah tidak ada saya lihat. Jadi senjata itu sudah tidak efektif. Jadi saya kalau dikatakan bahwa itu senjata itu merupakan koleksi dari Sunarko, itu masuk akal gitu. Karena pejerahnya saja sudah tidak ada. Jadi tidak akan efektif digunakan sebagai senjata di lapangan. Nah, baik. Yang kedua, bahwa kalau Kiflan, saya konstruksi hukumnya belum terlalu menguasai ya. Nah, yang kedua juga bahwa harus menjadi pertimbangan kita semua. Tadi dikatakan bahwa apakah tidak akan menambah ribut. Justru ini kita kan ingin meredam situasi. Pertemuan tadi adalah memberi solusi dalam rangka meredam situasi. Penangkapan Sunarko dan Kiflan Zen ini menyakiti hati banyak sekali purnawirawan dan TNI aktif. Saya ulangi, TNI aktif. Nah, maka saya kira kita juga harus meredam itu. Yang sakit ini meluas, termasuk saya sendiri merasa sakit juga dong melihat itu. Mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Pak Kiki, saya akan ke Bu Koni sekarang. Saya akan minta pendapat Bu Koni. Apa resep Anda, Bu, untuk meredam perang bintang? Apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kiki atau Anda tidak setuju? Saya nggak bisa dalam posisi setuju atau nggak setuju. Tetapi kalau dalam bernegara, saya percaya bahwa kita itu harus menegakkan hukum dan tidak pandang bulu hukum itu kepada siapapun. Siapapun juga yang tidak tunduk pada lambang, norma, dan aturan negara, itu harus ditindak tegas. Karena ini adalah presiden yang harus diikuti oleh semua orang. Jadi kalau sekarang ada pertimbangan politik, menurut saya pertimbangan politik itu akan panjang. Pasti yang akan lebih tahu nanti presiden dan mungkin para purnawirawan akan diundang lagi ya. Tetapi kalau dalam konteks yang saya bicara hari ini, mungkin kalau soal senjata itu bisa diurut politisnya seperti apa. Tapi kalau soal makar, dan kita memberi ruang untuk orang berbuat atau melakukan tindakan yang mengarah ke makar, ini akan sangat berbahaya ke depannya untuk NKRI kita. Apalagi begini, kalau sampai ada anggapan bahwa ini seolah-olah menyakiti semua orang gitu kan, sebenarnya jadi kita gimana? Nggak boleh percaya sama polisi bahwa polisi sedang berbuat sesuatu. Saya jadi bingung nih sekarang, menjawabnya aja jadi bingung. Karena kalau kita sekarang harus percaya kepada hukum, maka ya sudah proses hukum kita ikuti saja dulu seperti apa gitu, kalau memang hukum. Tapi kalau hukum harus ditimbangi oleh politik, ini menurut saya akan lebih panjang. Kalau menurut saya pribadi menurut Ibu, hukum akan ya hukum, lebih panjang lagi ya, karena kalau politik itu bisa panjang uraiannya. Tadi seperti saya bilang, mungkin kalau Pak Sunarko kalau masalah senjata seperti Pak Menhan sampaikan itu ada riwayatnya karena beliau pernah di Aceh dan sebagainya. Tapi kalau Pak Kiflan Zen sekali lagi, ini tuh dari awal kita sudah lihat sepak terjangnya seperti apa. Kemudian mengarahnya juga ke arah makar, dan makar itu definitely nggak bisa diterima, diampuni atau dimaafkan. Meskipun kalau menurut saya, menurut Pak Kiki menyakiti banyak orang-orang di TNI. Nah, kalau sampai ada yang makar kemudian menyakiti di TNI, terus jadi saya jadi bertanya-tanya nih. Jadi bagaimana nih kalau ada yang makar? Kita harus berpikir ke
kepada perasaan siapa. Baik. Nah, karena menurut saya kalau makar adalah makar. Bahasanya juga nggak sesederhana itu orang dicap. Mohon ditahan terlebih dahulu, Bu, dan juga Pak Kiki, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Saya akan terakhir ke Pak Kiki. Pak Kiki, kemudian apa yang harus dilakukan setelah ini, setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi dengan para purnawirawan jenderal untuk meredam situasi dan juga untuk berekonsiliasi? Tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa dalam waktu dekat beliau akan ketemu Pak Prabowo. Yang kedua, setelah Lebaran juga beliau akan bertemu dengan para yang dikatakan die hard dari kelompok 02 ini. Yang entah yang purnawirawan atau mungkin di luar purnawirawan. Beliau juga akan kumpulkan mereka dan akan menemui mereka. Ini adalah penyelesaian politis, bukan penyelesaian hukum saya kira. Ini pendekatan yang arif menurut saya. Dan saya yakin, percaya kalau itu dilakukan, itu situasi akan tambah baik. Pak Kiki, namun di effort yang pertama, usaha yang pertama, pertemuan ini gagal. Apa yang membuat Anda yakin usaha yang kedua ini akan berhasil? Singkat saja, Pak. Kan situasi sudah berkembang sekarang ini. Pak Prabowo sendiri sudah mengakui, sudah merasa lega lah gitu dengan sudah bergeser kan. Dan tadinya tidak akan maju ke MK, sekarang maju ke MK. Jadi sudah perkembangannya sudah cukup bagus. Oke. Terima kasih Pak Kiki, Letjen TNI Purnawirawan Kiki Syanakri, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terakhir Bu Kony, apakah Anda melihat upaya yang kedua untuk rekonsiliasi kedua tokoh ini, khususnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, akan berhasil? Mengingat yang pertama kemarin tidak berhasil, Bu. Saya kira akan berhasil karena Pak Prabowo sendiri sudah menghubungi Pak Luhut Panjaitan beberapa hari yang lalu. Bukan Pak Luhut yang menghubungi Pak Prabowo kan. Jadi itu menurut saya sudah tanda-tanda yang baik gitu. Tapi kembali tadi pernyataan Pak Kiki tentang kita nggak tahu soal makar atau enggak. Sekali lagi saya bukan ahli hukum betul, tetapi kita melihat kalimat makar itu kan dari berita yang disampaikan atau hasil dari penyelidikan polisi. Di KUHP secara jelas tegaskan di situ Jadi, bahwa bukan, untuk mengutarakan rencana makar saja sudah bisa dijerat. Ya, bukan saya yang bilang makar, tapi polisi. Jadi sekali lagi kita sekarang mendengar siapa nih. Kalau memang penyelidikan polisi bilang makar, ya kita harus percaya itu ada proses ke arah sana. Yang ketiga tadi pertanyaannya adalah apa kemudian kan? Kalau kemudian menurut saya kalau memang TNI itu punya jiwa korsa yang demikian kuat dan itu akan membawa sebuah masalah pilpres menjadi masalah hukum dan politik, mungkin saran saya sebaiknya next time tuh nggak usah ada mantan TNI maju ke pilpres. Karena kalau nggak akan merusak korsa tadi, jadi kita balik sekarang berpikirnya dong. Kalau sekarang maju ternyata ada kejadian lalu akan yang karena ada korsa yang kuat, aktif dan purnawirawan marah dengan tindakan kepada dua orang ini, padahal menurut Anda tidak usah ikut aja nanti pemilu. Nah, mendingan kalau gitu nggak usah ikut. Jadi kita malah enak aja, jadi lihat sipil sama sipil. Jadi nggak ada yang berjiwa korsa terus merasa tersinggung gitu. Karena saya jadi bingung kalau jiwa korsa dibawa ke ranah pilpres, jadi bingung juga saya jawabnya seperti apa. Artinya memang harus siap menang dan juga siap kalah ya, Bu. Harus siap menang dan siap kalah kalau pilpres. Jadi kalau susah kalau bawa korsa, nanti yang lain juga bawa korsa juga. Baik, dan juga siap rekonsiliasi. Terima kasih Bu Kony atas waktunya. Ini singkat sekali untuk hari Jumat, kita hanya setengah jam. Namun terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Demikianlah perbincangan